Sui merupakan seorang jurnalis keuangan perusahaan finansial introduk. Satu rekan kantornya bernama Yuling yang tidak pernah akur karena selalu menganggap Sui adalah saingannya. Sui kali ini mendapatkan target untuk mewawancari Seyen, seorang CEO Yuan Chang di bidang investasi. Bagi siapapun yang mendapatkan kesempatan mewawancari Seyen, tentunya ia akan menerima keuntungan besar karena ini merupakan wawancara pertama eksklusifnya dengan media. Meskipun Yuling direkomendasikan petinggi finansial introduk karena lebih berpengalaman, namun yang memenangkan proyek kali ini adalah Jeng Sui. Seyen memilih Sui untuk mewawancarainya karena lebih menyukai draft wawancara Sui yang dianggapnya lebih santai dan tidak kaku. Di kantor, Ketua Yi memanggil Jeng Sui untuk memberikan kabar gembira bahwa ia adalah jurnalis yang dipilih langsung oleh Seyen. Ketua Yi sempat sedikit menggoda. Sepertinya, karena kau sudah berbicara tadi kepadaku, ada rencana malam ini untuk merayakan ulang tahun pacarmu, jadi sepertinya kamu tidak punya waktu untuk proyek ini. Jeng Sui menjawab, aku tidak keberatan malam ini, dan akan segera berangkat. Sui tergesa dengan semangat. Teman dekatnya memberikan selamat kepada Sui. Dilanjut dengan menggibah tentang Seyen. Dia memberitahu Jeng Sui bahwa Seyen memang luar biasa. Seyen mendirikan Yuan Chang menjadi perusahaan besar dan sukses hanya beberapa tahun. Tetapi rumor kejam juga menimpanya. Ketika Mingyu, perusahaan ayahnya dalam kesulitan, ia keluar dan pindah mendirikan perusahaan baru dan dijuluki sebagai pangeran yang melarikan diri, pengecut dan egois. Bahkan mantan pacarnya yang seorang artis bernama Beiling juga dicampakkan oleh Seyen. 演员贝利，据说直接跟他分的手。Di sisi lain, Seyen mengadakan pertemuan dengan beberapa calon perusahaan yang akan ia investasikan. Seyen sedikit menyinggung rekan bisnis lama perusahaan ayahnya dan menolak kerjasama dengan mereka karena dianggap memiliki arah dan rencana yang tidak jelas. Seyen lebih tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan Lean karena Seyen yakin perusahaan ini memiliki potensi yang mengesankan dan memiliki nilai di masa depan. 我很有信心实现阶段性的突破。Seyen menghadiri pertemuan makan malam di Warmer Estate yang diadakan oleh Guan Capital. Ia meminta sekretarisnya untuk membatalkan wawancara hari ini bersama Financial Introduce. Sekretaris Seyen menghubungi Sui bahwa wawancaranya harus dibatalkan. Sui tetap bersikeras dan memohon agar dilakukan wawancara malam ini karena jika dibatalkan, majalah edisi berikutnya tak punya berita utama. Sekretaris Seyen tetap menolak dengan alasan itu mustahil karena Pase sangat sibuk. Tidak menyerah, Sui bertanya kepada teman baiknya yang memiliki koneksi dengan Guanzi yang merupakan teman dekat Seyen. Sui akhirnya mendapatkan alamat jamuan pribadi Warmer dan segera menuju lokasi untuk mengejar Seyen agar bisa ia wawancarai malam ini. Seyen tetap menolak untuk diwawancarai malam ini. Ia meminta sekretarisnya untuk memberi makan dan mengantar Sui untuk pulang. Ketika menunggu, Sui mendengar kedua tamu membicarakan tentang Yuyu. Ia tertarik untuk melihat profilnya. Ia terkejut karena ternyata Yuyu merupakan profesor termuda di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Ia direkrut oleh Guan Capital untuk menjadi seorang konsultan. Ia berkenalan dengan Profesor Yuyu. Sui mengungkapkan ia sangat terkesan dengan beberapa penelitiannya tentang teknologi inovasi keuangan yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Lalu Sui memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang jurnalis dan ternyata satu alma mater dengan Yuyu. Ia berharap semoga di masa depan bisa bekerja sama dengannya dan meminta izin untuk menambahkan WeChat-nya. Yuyu membalas percakapan Sui dengan sangat ramah. 谢谢。 Dari jauh, Seyen menatap Sui. Rupanya, ia mengenal Sui saat Sui dinobatkan sebagai jurnalis terbaik di acara penghargaan.
Singkat cerita, saat acara jamuan makan malam, Guanzi memperkenalkan Yuyu sebagai rekan baru bisnisnya ke para tamu. Lalu, Guanzi, teman dekat Siyen, ingin memperkenalkan Yuyu secara pribadi kepada Siyen. Tapi karena sebelumnya mereka telah berbicara dan saling berkenalan, pembicaraan dilanjut ke kerjasama bisnis. Mereka bertiga akan membentuk aliansi yang dijuluki Tiga Serangkai Jiancheng. Di sisi lain, Sui pulang dengan kecewa karena wawancara dengan Siyen malam ini tetap dibatalkan. Ia menunggu pacarnya Xingzhou untuk menjemputnya di tengah derasnya hujan. Sudah menunggu lama, tapi tak kunjung datang. Sepanjang menunggu, ia selalu digoda oleh orang yang tidak dikenal untuk memberinya tumpangan. Saat mobil Siyen menepi, Sui menjawab dengan ketus karena menganggapnya juga sebagai seorang penggoda. Mobil Siyen langsung pergi dan Sui tampak shock setelah mengetahui itu paksa. 等她男朋友，没想到啊。 Setelah sampai di rumah dan dijemput pacarnya, ternyata Sui meninggalkan HP-nya di mobil sang pacar. Dengan petunjuk GPS, ia menyusul sang pacar untuk mengambil handphonenya. Sui khawatir karena alamatnya mengarah ke rumah sakit. Ia berpikir apakah sang pacar ini sedang sakit. Ketika sampai, ia patah hati karena melihat sang begundal ini sedang berselingkuh dengan wanita lain. Sui membereskan semua barang yang berhubungan dengan sang mantan. Pada malam itu, si begundal datang ke rumah Sui. Dengan tegas, Sui ingin meminta putus. Hal yang sama terucap dari bibir si brengsek. Lalu dia memberi penjelasan alasannya berselingkuh karena merasa ia tak tahan dengan kehidupannya yang gitu-gitu aja. Ia tidak ada ambisi lagi dan motivasi. Dengan memiliki pacar anak orang kaya, setidaknya bisa mengubah dan mempelancar hidupnya menjadi kaya secara instan. Di depan matanya, Sui membuang barang kenangan mereka. Ketika sudah menutup pintu, ia mengintip dan melihat si begundal memulung suatu barang berharga di antara setumpuk barang yang ia pegang, yaitu sebuah bros emas yang nantinya mungkin ia bisa jual di pasar loak. Sudah dipastikan nih kalau mantannya ini pelit dan perhitungan. Pada malam harinya, ketika teman Sui datang ke rumahnya, ia mencurahkan semua kekesalannya tentang mantan pacarnya. Sui mengatakan ia akan menjadi wanita kuat dan tidak terpengaruh oleh masalah ini. Ambisinya saat ini hanya untuk menaklukkan wawancaranya dengan Siyen dan menyelesaikan pekerjaannya. Dunia begitu sempit. Keesokan harinya, saat mengunjungi sebuah toko kue, Sui bertemu dengan si begundal dan pacarnya. Terjadi keributan antara Sui dan si wanita tersebut. Sui dengan sarkas mengatakan jika wanita itu telah menggunakan barang bekas, yang dimaksudnya adalah Xingzhou. Pagi ini, Siyen sedang mengunjungi Lean Teknologi untuk melihat seberapa jauh perkembangan penelitian perusahaan tersebut, di mana lokasinya tersebut tak jauh dengan toko yang dikunjungi Sui. Singkat cerita, Sui menggerutu dengan penuh amarah. Ketika sedang berjalan, ia menemukan sebuah mobil yang mirip saat malam kemarin memergoki si mantan sedang berselingkuh. Ia menduga bahwa mobil tersebut merupakan paman si wanita selingkuhan sang mantan. Perlahan, Jing Sui mendekati mobil tersebut. Ia berpura-pura untuk menumpang dan mengisi daya HP-nya yang lowbat. Ketika pemilik mobil ini menurunkan kaca dengan ekspresi terdiam, Sui tidak menyangka jika di dalam mobil itu adalah Pak Se. Dengan malu, ia hanya beralasan sedang menyusulnya ke sini agar bisa melakukan wawancara hari ini, karena jika tidak ada artikel dalam waktu dekat, maka perusahaannya akan hiatus. 但我的车不载有男朋友的女人。 Siyen tetap menolak permintaan Sui dan menyuruhnya menghubungi sekretarisnya nanti untuk mengatur waktu kembali, bukan dengan cara menguntit atau mengganggu privasinya.
Jeng Sui sudah salah kaprah dan membuat kesalahpahaman. Di sisi lain, Ketua Ying berencana mengganti topik utama majalahnya dengan artikel yang dibuat Suli jika Jeng Sui tidak juga berhasil mewawancarai Siyen pekan ini. Di restoran, Sui mendapat informasi jika memang benar Siyen ini memiliki seorang sepupu perempuan yang ayahnya merupakan manajer grup Mingyu. Sial sekali, ucap Sui. Ia menduga jika ternyata Siyen ini merupakan paman dari gadis selingkuhan mantannya. Sui menarik napas dengan lemas. Siyen sedang melakukan meeting di kantornya. Kerjasama untuk mengambil alih Lean diyakini akan membuat data laporan keuangannya semakin bagus, apalagi mendapatkan dukungan dari Guan Capital. Ia telah mendiskusikan dengan Guan Ji, selain keuntungan yang menjadi target, perlu juga untuk memikul tanggung jawab sosial. Hal ini bisa memberikan citra yang baik bagi perusahaannya. Sementara itu, Jeng Sui mendapatkan kabar jika wawancara dengan Siyen akan dijadwalkan besok selama 2 jam dan ia bisa datang ke kantornya. Siyen menerima panggilan dari resepsionis jika jurnalis dari Financial Introduce sudah datang. Ia memberikan izin untuk mempersilahkan masuk ke ruangannya. Tidak seperti yang diharapkan Siyen, ternyata yang muncul adalah Su Yuling. Yuling mengatakan jika rekannya tidak bisa datang pada hari itu. Ia yang dipercaya untuk menggantikan mewawancarai Siyen hari ini. Sebelum memulai wawancara, Siyen meminta draft naskah dari Yuling. Setelah dibaca, ia menyadari jika naskah draftnya sangat mirip dengan yang dibuat Sui. Di sini, ia mulai curiga. Singkat cerita, Jeng Sui sampai di kantor Siyen. Ketika akan menulis di daftar tamu, ia heran mengapa ada nama Su Yuling dalam daftar. Seperti dugaannya, ternyata memang Yuling yang mencuri dan mengambil kesempatan untuk merebut proyeknya kali ini. Ketika bertemu dengan Siyen, Sui memohon untuk meluangkan waktu dan diwawancarai olehnya. Meskipun telah diambil alih kesempatan itu sebelumnya oleh Suling, baginya Siyen hanya melakukan wawancara dasar dengannya. Jeng Sui mengatakan masih ada 5 pertanyaan penting yang ingin ia tanyakan mengenai masa depan Yuan Cheng. Siyen menyetujuinya dan mengajak Sui untuk melakukan wawancara selama perjalanan di dalam mobil. Sui hanya diberi waktu selama 2 jam. Wawancaranya bersama Siyen berjalan dengan lancar. Sesekali, Sui sering menatap Siyen yang terpesona dengan karisma ketampanannya. Siyen sudah sampai di tempat tujuan dan meminta Sui untuk kembali sendiri ke kantornya. Sui tidak mau rugi, bagaimanapun caranya, karena ia dibawa ke tempat tersebut oleh Siyen, maka pulang pun harus ikut dengan mobil Siyen. Sui beralasan ia tak bisa pulang karena melupakan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Di tengah pembicaraan, Pak Guan menyapa Siyen. Keduanya menoleh. Tampaknya Sui mengenal Pak Guan karena sosoknya selalu disebut oleh dosen dan reputasinya sangat terkenal di kalangan jurusan keuangan. Sepertinya namamu tidak asing, ungkap Pak Guan. Aku sering membaca artikelmu. Menurutku tulisanmu bagus, memiliki karakter dan mendalam. Aku tidak menyangka ternyata tulisan tersebut dibuat oleh gadis muda sepertimu. Karena Sui pintar dan cakap dalam bersosialisasi, ia tak sulit untuk langsung akrab dengan Pak Guan. Lalu Pak Guan meminta Siyen untuk mengajak Sui berkeliling ke tempat berkudanya. Setelah rapi dan siap dengan setelan berkudanya, Pak Guan menawarkan Sui untuk mencoba menanggung salah satu kuda yang cukup jinak dan cocok untuk Sui. Sui meminta bantuan Siyen untuk mengajarinya. Mereka berdua menanggung kuda bersama.
Sui merasa gugup karena tubuhnya sangat dekat dengan Suyin. Tanpa aba-aba, Suyin mengerjai Sui dan menanggung kuda dengan kecepatan tinggi yang membuat Sui menjerit ketakutan. 怎么了？不学了？ Pak Guan bertanya, jarang sekali Suyin datang ke tempatnya, apalagi kali ini ia membawa seorang wanita. Sepertinya Jeng Sui sangat cocok dengan tipemu. Suyin mengalihkan pembicaraan dan membahas tentang investasinya bersama Le An. Di sini, Pak Guan juga menasihati Suyin. Ia berkata jika investasinya kepada Le An memang keputusan terbaik. Tetapi ia tidak perlu menyinggung dan mempermalukan mitra lama ayahnya. Jika dana dari Guan Capital sudah cair, nantinya kau bisa berinvestasi di kedua perusahaan tersebut, ungkapnya. Suyin menjawab saat ini ia hanya ingin berfokus melakukan satu hal dengan baik. Baginya, mitra bisnis bukan berasal dari hubungan lama, tapi dipilih berdasarkan prospek dan keprofesionalan. Pak Gyu juga memberitahu Suyin untuk segera melatih keponakannya. Suyin menjawab bahwa ia berencana untuk mencarikan pekerjaan bagi ponakannya di tempat asing. Tapi saat ini ia belum tahu bagaimana harus memulainya. Suyin merasa keponakannya tidak pintar dalam akademis maupun olahraga. Ia pesimis karena perusahaan mana yang mau memperkerjakan keponakannya itu. Pak Guan memberi masukan jika Yu pintar dan cerdas secara emosional. Menurutku akan cocok jika ia bekerja di bidang jurnalis. Setelah wawancara selama 2 jam dan menanggung kuda sepanjang sore, Sui menumpang lagi untuk pulang dengan mobil Suyin. Karena kelelahan, ia ketiduran di mobil Suyin. Dengan romantis, Suyin menjadi pundak bagi Sui. Karena ada urusan mendadak, lalu Suyin menyuruh supir untuk mengantar Sui dengan selamat ke apartemennya. Keesokan harinya saat di kantor, Ketua Yi memuji artikel hasil wawancara yang dibuat Sui. Sui lalu mencoba untuk mengajukan beberapa ide. Menurutnya, karena selama wawancara Suyin ini banyak mengungkapkan pandangan inovatif dan rendah hati, sehingga akan menarik banyak minat pembaca. Jadi, ia ingin menampilkan audio rekaman Suyin di majalah digital. Ketua Yi menjawab, baginya hal tersebut merupakan ide yang bagus, tapi sayangnya untuk memutakhirkan majalah digital membutuhkan sumber daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga akan sulit untuk diwujudkan. Tapi Ketua Yi akan berusaha mempertimbangkan itu dengan baik dan memberikan kesempatan Sui untuk mencobanya. Keesokan harinya, Sui mendapat kabar dari temannya Sansan jika draft wawancara Suling sangat mirip dengan yang dimiliki Sui. Jadi sudah dipastikan jika Suling dengan licik mencuri draft wawancaramu, ungkap Sansan. Ia menambahkan jika Suyin cukup sabar dan sangat baik bisa menerimamu untuk diwawancarai lagi. Walaupun ia sudah tahu bahwa teks naskahnya akan sama. Sui tidak terima. Ia menampis jika Suyin bukan orang baik. Ia hanya dendam saja. Bahkan ketika diwawancarai pun menurutnya ia memiliki kepribadian aneh. 是啊，玲姐，你太棒了。这有什么的？ Ia dan Sansan lalu makan siang di luar. Sui membicarakan banyak hal dengan temannya, termasuk cita-citanya ingin melakukan perubahan dan menjadi penulis majalah digital. Untuk mencapai tujuannya, ia sudah merencanakan liputan khusus ke dalam majalah digital. Tentunya, jika ini bisa diwujudkan, akan sangat dekat untuk mencapai tujuannya tersebut. Sansan lalu menjawab. Ia mengingatkan bahwa Sui harus segera sukses dengan tujuannya agar bisa menghancurkan si bedebah mantannya itu dan Suling yang telah mencuri draftnya. Sui juga harus berjuang untuk promosi impiannya agar menduduki kursi wakil Pemred. Sui mengingat jika ada anting yang tertinggal di mobil Suyin. Ini menjadi kesempatan baginya untuk bertemu kembali dengan Suyin. Setelah menghubungi sekretarisnya, Sui diberikan alamat tempat tinggal Suyin untuk mengambil antingnya tersebut. Sansan terus menggoda Sui jika kemungkinan Suyin sudah tertarik dengannya karena Suyin selalu bersikap tidak biasa.
你干什么？ Sui sudah tiba di rumah Siyen. Saat pintu terbuka otomatis, ia sekali lagi tak bisa menolak karisma Siyen yang sangat tampan ketika sedang membaca buku sampai ia mematung sejenak. Kedatangan Sui sebenarnya bukan untuk mengambil antingnya, tapi ada maksud lain. Ia ingin membicarakan kerjasama lanjutan dengan Siyen di masa depan. Namun setelah bernegosiasi, tak ada tanggapan kesepakatan dari Siyen. Ya, 死了。 什么？ Sui melihat sekeliling rumah mewah Siyen. Ada mantel dan shawl wanita di kursi rumahnya. Sui meminta maaf jika ia mengganggu Siyen yang sedang menikmati malamnya dengan sang pacar. Tapi hal itu ditepi Siyen jika mantel tersebut milik sepupunya. Mendengar kata sepupu, Sui langsung pamit pulang karena ia menduga jika sepupu Siyen tersebut adalah selingkuhan mantan pacarnya. Chen Siyu merengek kepada pamannya agar ia tak perlu dulu bekerja dan ingin santai menikmati waktunya. Apalagi ia tak bisa membayangkan jika pekerjaan utamanya akan digaji kecil. Terbiasa hidup mewah, Siyu sering dimanja dan bersikap ceroboh. Siyen lalu menegaskan ia sudah menghubungi koneksinya dan sepupunya akan mulai bekerja di perusahaan media untuk magang mengisi posisi jurnalis. Singkat cerita, kali ini Sui memiliki tugas untuk mewawancarai CEO Le An. Wawancara tersebut sangat berjalan dengan baik, bahkan Pak Chen sangat terkesan dengan kemampuan Sui. Malam harinya, Sui bekerja keras untuk menyusun artikelnya dengan baik. Keesokan harinya, Sui mendapat kabar jika ada anak magang baru yang akan ditempatkan di divisinya. Setelah dilihat resumenya, Sui tidak yakin apakah ia bisa bekerja dengan baik. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan lulus dari universitas bergengsi, tapi nilai GPA-nya rendah dan kompetensinya tidak sesuai dengan pekerjaan ini. Singkat cerita, Suling melakukan wawancara dengan Guanji. Dia melakukan beberapa trik murahan untuk sedikit menggoda, tapi Guanji merasa terganggu dengan tingkah Suling. 关总， Siyu masuk hari pertama untuk bekerja. Kebetulan ia masuk ke tim Sui. Karena kebingungan dan tak ada pekerjaan apapun, Siyu hanya menatap ponselnya selama 1 jam. Merasa tidak enak, ia memberi kode sebuah hadiah sogokan dengan tujuan agar tidak diberikan tugas menyulitkan ke depannya. Sui tidak terpengaruh dan menolak hadiahnya. Agar tak mengganggu, Sui memberikan pekerjaan pertamanya untuk Siyu. Ia harus membuat draft naskah dari hasil rekaman wawancara. Siyu merasa terbebani dengan tugas tersebut karena ia harus mengetik naskah dari durasi rekaman wawancara selama 2 jam. 这怎么会是采访？ Mendengar Le An akan menerima investasi dari Le Yang, Siyen langsung bergegas untuk menggagalkan kerjasama tersebut. Pak Chen meminta maaf. Ia memberi alasan karena melakukan hal itu secara terpaksa. Ia tidak bisa menunggu lagi dan selalu mendapat desakan dari berbagai arah. Jika ia tak kunjung mendapatkan dana, maka pengembangan akan terancam dan karyawannya tidak bisa diberikan kompensasi dengan layak. Lalu, Siyen memberi penjelasan mengapa Pak Chen tidak boleh menerima investasi dari Le Yang. Akhirnya, Pak Chen membatalkan rencananya. Pak Chen sepakat akan mempertimbangkan untuk menerima akuisisi dana dari perusahaan Yuancheng. Saat makan malam bersama, Siyu mengeluh pekerjaan hari ini yang membuatnya kelelahan. Ia juga mengkritik atasannya Jeng Sui di depan kakeknya dan Siyen. Menurutnya, Nona Sui sangat menyebalkan karena mengabaikannya selama seharian. 小舅舅到底有没有接收到我的卖惨电波？ Di sisi lain, Sansan berada di klub dengan Guanji. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan akrab dan saling tertarik satu sama lain. Kembali ke Sui, ia merasa sangat stres karena draft artikel yang ia tulis hasil begadangnya semalaman belum mendapat persetujuan dan selalu ditolak oleh Siyen hingga berkali-kali. Ditambah, ketua Yi juga selalu mendesak agar artikel tersebut segera rampung sebelum deadline. Jika tidak, maka artikel Yuling yang akan naik dan menjadi topik di halaman utama. Scan beralih,
Suyen menghabiskan waktu santainya bersama Yuyu. Di sini, Suyen meminta Yuyu untuk menghubungi Braj karena ia ingin bekerja sama dan merekrutnya. Mengingat Yuyu adalah teman satu alma maternya, juga sama-sama orang ahli dan profesional di bidang ini. Suyen yakin jika bisa merekrut orang tersebut, nantinya ia bisa membantu mengelola proyek pengembangan penelitian perusahaan Lean. Sui tampaknya masih sangat berusaha. Kali ini ia menghubunginya melalui nomor WeChat Suyen yang ia dapatkan dari ketua I. Bagaimanapun, artikel draftnya harus mendapatkan persetujuan dari Suyen sebelum dipublikasi. Setelah menunggu sangat lama dan menelpon berkali-kali, tak ada tanggapan satupun pesan dari Suyen. Sui semakin khawatir karena tenggat waktu artikel harus dipublis semakin dekat. Sui harus mendapatkan panduan revisi yang jelas dari artikel yang ditolak berkali-kali oleh Suyen. Ia memiliki ide untuk mendatangi rumah Suyen secara langsung. Lagi pula, ia juga belum mengambil antingnya di rumah Suyen pada waktu itu.